Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran silsilah nahwu ketiga. Dengan membaca kitab Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita masih di pembahasan mengenal tanda i'rab, yaitu fasal terakhir yang beliau sampaikan. Kesimpulan dari tanda i'rab yang telah lewat, ada dengan harokat, ada dengan huruf. Ini kita masih pembahasan yang di i'rab dengan huruf. Kita masuk di i'rab asma'us sittah. Qala al-Hattab rahimahullah wa ammal asma'us sittah. Adapun isim-isim yang 6, faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya. Iya. Maka dia diropa dengan waw, dinasab dengan alif, dijer dengan ya. Pernyataan inilah yang dibahas di tanda i'rab. Kalau asma'us sittah itu diropa dengan waw, dinasab dengan alif, dijer dengan iya. Belum tidak sampaikan di sana syaratnya, karena bukan tempatnya. Paham kan? Bukan tempatnya menyampaikan syarat. Di sini beliau akan sampaikan syarat i'rabnya. Itu asma'us sittah, tidak sembarang di i'rab dengan waw, alif, ya. Ada ketentuannya. Ini namanya sudah meluas. Walaupun masih belum diluaskan sekali. Kata beliau, bisyarti dengan syarat. Iya. Dengan syarat antakuna mudhafatan. Syarat pertama, harus dia mudhaf. Masya Allah. Harus dia mudhaf. Artinya harus memiliki mudhafun ilai. Iya, harus memiliki mudhafun ilai. Makanya dalam contoh abuka, akhuka, hamuka, fuka. Paham kan? Du, malin. Kalau antum melihat contoh yang di tanda i'rab, rofa nasab jer, itu semuanya dalam keadaan apa? Mudhaf. Tidak boleh tidak memang. Kenapa? Kalau tidak mudhaf apa yang terjadi? Beliau jelaskan. Fa in ufridat anil idhofah. Jika dikosongkan dari idhofah. Jika dia dikosongkan dari idhofah. Dilepaskan dari idhofah. U'ribat bil harokatid dhahirah. Kembali di i'rab dengan harokat dhahirah. Harokat yang nampak. Yaitu seperti i'rab isim mufrad. Makanya di miftah. Kalau antum masih ingat, saya bilang di miftah, asma'us sittah ini isi mufrad. Antum masih ingat? Itu ada hubungannya semua itu sampai ke buku ke atas. Ini dia. Jadi saya bilang waktu di miftah, asma'us sittah ini isi mufrad. Pada dasarnya, karena abuka seorang bapak. Ya kan? Akuk seorang saudara. Kan begitu? Hamuk seorang ipar. Isi mufrad. Cuman disendirikan karena bentuknya yang khusus. Karena juga punya syarat yang khusus. Inilah saatnya kita dapat itu syarat. Kalau tidak memenuhi ini syarat, kembali ke isi mufrad. Yang saya bilang itu waktu buku dasar. Dipahamkan? Jadi isyarat yang ada di buku dasar itu ada semuanya terkait dengan nanti ketika naik. Di buku yang lebih tinggi. Ini juga harus antum pahami bahwa di buku dasar itu boleh kita berisyarat saja. Bukan membahasnya lebih luas. Lihat ini juga penulis. Inilah cara ulama kita kalau mereka itu ahli. Lihat penulis di bab i'rab. Dibahas saja. Mengenal tanda i'rab. Mengenal tanda saja. Tidak diperluas. Nanti diperluas. Ya datang lagi waktunya. Sekarang dibahas lagi syaratnya. Karena kalau di bab i'rab. Mengenal tanda i'rab. Antum bahas lagi syaratnya. Langsung hilang itu alamat i'rab. Antum malah ingat syaratnya. Tidak mengingat apa? Tanda i'rabnya. Antum paham ini? Ini sebagai ilmu bagi kita bahwa kita ini tidak boleh menyamarkan masalah yang menjadi inti pembahasan. Jadi kasih fokus saja bagaimana orang paham dalam intinya itu. Nanti kalau mau diperluas, saat ada lagi momennya. Ada lagi waktunya yang dia sudah paham itu. Jelas ini? Jadi syarat pertama kita kembali harus mudhaf. Kalau dikosongkan dari idhofah, di-i'rab lagi lah dengan harokat dhahir nampak. Bukan lagi dengan huruf. Contoh ayat. Nah, walahu akhun. Lihat itu.
walahu akhun. Dia ini marfu, mubtada muakhar. Iya kan? Apa tanda rofanya ini? Dhamma, bukan waw. Kenapa? Karena tidak sebagai mudhaf. Kembali ke isim mufrad. Innalahu aban mansub. Isim inna yang diakhirkan. Wa banatul akhi majrur. Karena sebagai mudhafun ilai. Kan dia harus sebagai mudhaf. Kalau mudhafun ilai, beda lagi. Paham kan? Iya, harus dia mudhaf. Iya, selesai syarat pertama. Harus mudhaf. Syarat kedua. Syarat kedua. Wa antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakalim. Ini sebenarnya sambungan dari syarat pertama. Pertama pernyataan penulis harus mudhaf. Harus mudhaf. Dan ternyata sambungannya wa antakuna idhofatuha li ghairi ya'il mutakalim. Idhofahnya harus bukan kepada ya. Harus kepada selain ya mutakalim. Paham ya? Tahu ya mutakalim? Ya yang bermakna orang berbicara, saya. Paham kan? Orang yang bermakna, ya yang bermakna apa? Si pembicara. Mutakalim pembicara. Orang pertama. Orang pertama. Jadi mudhafun ilainya tidak boleh ya. Itu intinya. Tidak boleh ya mutakalim. Tidak boleh ya mutakalim. Jelas pembahasan ini? Jadi harus dia mudhaf. Tapi mudhafun ilainya bebas. Kecuali ya. Tidak boleh. Jelas ini pembahasan atau belum? Hah? Mau mudhafun ilainya dhamir atau dhohir. Tidak apa-apa. Mau mudhafun ilainya isim dhamir atau isim dhohir. Tidak apa-apa. Yang penting bukan siapa? Iya. Itu inti. Yang penting bukan ya. Iya. Sebagian ulama tidak memasukkan ini syarat ke syarat kedua. Tapi masuk syarat pertama saja. Tinggal dikecualikan. Harus mudhaf. Tapi bukan ya. Nah. Mudhaf nilainya bukan siapa? Iya. Lihat. Fa'in udifa ilal ya'i. Jika diidhofakan kepada ya. Uribat biharokatin muqaddaro. Alama qoblal ya. Diirob dengan harokat muqaddaro. Di sebelum ya. Anda paham ini? Kan nanti sebenarnya masalah i'rab yang disembunyikan. Kita baru mengetahui ya dua. I'rab yang disembunyikan itu kan kita baru mengetahui dua pada isim. Ada pada isim apa? Yang kita sudah ketahui isim maksur. Dan ada pada isim apa? Mangkus. Ini baru dua. Nah, nanti ada yang ketiga. Ya. Termasuk i'rab nanti akan dikasih tahu di Mutamimah. Ini di buku dasar. Dua buku sebelumnya ini. Di Mutamimah ini akan ditambahkan lagi satu. Yaitu isim al-mudhaf ila ya'i. Isim al-mudhaf ila ya'i al-mutakallim. Isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Yaitu ya ini. Kaf ya yang bermakna saya. Kapan diidhofakan pada ya mutakallim? Maka isim itu diirob dengan harokat yang disembunyikan. Setelah pembahasan ini akan ada itu. Karena setelah penutup pembahasan mengenal tanda irob, membahas irob takdiri. Dalam isim atau fi'il. Tapi pada isim, inilah tiga yang diirob takdiri. Isim maksur, isim mangkus. Isim maksur disembunyikan dhamma fathah kasrah. Ya kan semuanya. Isim mangkus disembunyikan dhamma dan kasrah. Fathah nampak. Iya. Isim mudhaf kepada ya mutakallim. Ini juga sama dengan isim maksur. Disembunyikan dhamma fathah dan kasroh. Ketika ada isim disandarkan pada ya, maka pasti disembunyikan harokatnya. Contoh misalnya, kitab. Kita sandarkan pada ya di sini. Buku saya. Buku saya. Maka bacanya apa? Kitabi. Kenapa di kasroh ini? Karena ya cocok dengan apa? Kasro. Jadi kalau di sini masuk penyakit rofa, ja'a, tetap dibilang apa? Kitabi. Pada harusnya kitabui. Ro'a itu kitabi. Seharusnya kitabai. Paham kan? Seharusnya. Tapi karena ya cocok dengan kasro, tidak ada fathah dhammah.
semuanya di kasro, dan kasronya ini bukan karena penyakit. Kasronya ini karena adanya siapa? Ya. Maka kata yang disandar kepada ya mutakalim disembunyikan dhammah, fathah dan kasro. Makanya asmaul khamsah sekarang. Iya kan? Asmaul khamsah harusnya rofa pakai apa? Waw. Nasab pakai alif. Jar pakai ya. Paham kan? Ini ya bukan ya mutakalim. Bukan ya yang bermakna saya. Paham kan? Ini ya tanda i'rab. Tapi ini selama dia mudhaf. Dan mudhaf nilainya bukan siapa? Bukan ya mutakalim. Karena kalau abu diidofakan kepada ya mutakalim, jadinya apa? Abi, ja'a, abi, ro'aitu, abi, marartubi, abi. Nggak ada lagi waw, ya, alif. Nggak ada lagi. Paham kan? Jelas ini? Nggak ada lagi dhamma, fathah, dan kasro. Nggak ada. Jelas ini kan? Tidak ada lagi dhamma, fathah, kasro. Nggak ada. Karena alamatnya sekarang adalah harokatnya apa? Muqaddaro. Bukan lagi waw, ya, alif. Bukan lagi dhamma, fathah, kasro yang nampak. Tapi dhamma, fathah, kasronya disembunyikan. Ini hal yang baru sekarang. Makanya dipersyaratkan bukan ya mutakallim mudhaf nilainya. Jelas ini? Bukan ya mutakallim mudhafun ilainya. Jelas? Atau belum? Siapa yang belum? Kita baca dulu ucapan penulis. Contoh kita lihat. Kata beliau fa'in udhifa ilal ya'i. Jika diidofakan kepada ya. Uribat biharokatin muqaddarah. Di-i'rab dengan harokat yang disembunyikan. Ini tempat ketiga saudara ya. Nanti akan ditegaskan di judulnya. Nanti ada setelah pembahasan ini adalah i'rab takdiri. Setelah selesai semua tanda i'rab dengan huruf ini. Iya. Di-i'rab dengan harokat yang disembunyikan alama qoblal ya. Di sebelum ya. Jadi sembunyi bukan dia. Bukan dia sembunyinya. Sembunyinya di mana? Sebelumnya itu ya, yaitu kata lainnya, huruf akhirnya itu kata. Paham dah? Jadi abi di mana harokat i'rab disembunyikan? Di ba. Paham kan? Jadi jangan bilang dia. Sembunyinya di sebelum ya. Harusnya abui, abai menjadi abi. Berarti harokat disembunyikan. Iya, contoh, nah, inna hadza akhi. Nah, sekarang antum i'rab akhi ini apa ini? Nah, jadinya apa? Hah? Dia mudhaf sekarang, tapi malah mudhafnya malah ke mana? Iya mutakalim. Berarti i'rabnya apa ini? Kembali yang ana bilang di miftah. Kembali ke isim mufrad. Inna temannya anna, hada isimnya inna. Akhi khobarnya. Kalau khobarnya inna berarti hukumnya apa? Marfu mansub? Marfu. Tanda rofanya? Dhamma muqaddaro. Lihat di bawah catatan 143. Maka akhi, ingat saya kita, bukan hanya saya, semua ahli nahwu sebelum yang kita ikuti, semua hanya mengi'rab syahid. Yang menjadi poinnya, titik pembahasannya. Karena kalau kita i'rab dari awal jadi panjang. Jadi kita fokus. Semua ahli nahwu cuman mengatakan syahidnya adalah inti pembahasannya adalah pada kata itu saja. Paham kan? Nah itu yang saya ikuti. Padahal bisa saja ini di i'rab lengkap mulai dari inna. Iya kan? Karena antum sudah tahu itu inna. Tapi kita tidak boleh menyelisih jalannya yang telah ditetapkan oleh ahli nahwu. Jadi fokus pada yang menjadi intinya kita. Jadi akhi adalah dijar. Gitu ya. Dengan tanda kasro yang disembunyikan sebelum ya. Benar gak ini pernyataan? Ini salah cetak. Salah besar ini. Masa dijar yang dengan tanda kasro yang disembunyikan. Dan 143. Salah itu ya. Maka akhi dijar dengan tanda kasro yang disembunyikan sebelum ya.
karena dirofakan pada ya mutakalim. Salah sekali ini saudara. Ya, maka akhi adalah dirofa. Bukan dijer. Ya. Akhi adalah apa? Dirofa. Ya, dirofa. Masya Allah, salah sekali ini. Dirofa dengan tanda dhammah. Paham kan? Dirofa dengan tanda apa? Dhammah. Kenapa kasro? Dengan tanda dhammah. Iya. Masya Allah ini bisa luput. Masya Allah. Dirofa dengan tanda dhammah yang disembunyikan sebelum, ya, kalau setelahnya itu sudah pas. Ya, ganti di jer dengan dirofa, dengan tanda kasro ganti dengan apa? Dhamma yang disembunyikan sebelum ya. Karena diidofakan kepada ya mutakallim. Jelas ini diperbaiki itu? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, jadi dia kita irobnya muqaddaro itu. Syarat berikutnya masih ada syarat lain. Iya. Dan syarat berikutnya ini agak sulit sebenarnya karena kita belum pelajari bentuknya di sorof. Iya. Adanya nanti di sorof ketiga. Tapi insya Allah kita akan bisa memahaminya dengan sebentar kita akan sebutkan. Wa antakuna mukabbaro. Syarat berikutnya harus dia mukabbaro. Harus lafadznya besar. Jadi sebelum kita baca catatan kaki, isim itu ada dua. Ada namanya, ini yang belum pernah antum dapatkan. Ya, isim itu dilihat dari bentuknya. Dah, al-isim tadi yang belum kita pelajari ini, dilihat dari bentuknya. Ada namanya isim mukabbaroh. Ya, isim mukabbaroh. Ada isim ya musaggoroh. Isim musaggoroh. Isim mukabbaroh itulah isim yang ada di kamus. Maksudnya isim mukabbaroh ini adalah isim di atas bentuk asli. Paham maksudnya ini? Isim yang di atas bentuk asli itu namanya isim apa? Mukabbaroh. Iya. Isim musaggoroh. Isim musaggoro, isim yang diubah dari bentuk mukabbaro menjadi musaggoro. Makanya ini nanti ada di sorof. Tapi di sorofnya belum kita dapat. Karena ini perubahan lain dari isim. Iya, dari isim mukabbaro bisa dibuat menjadi musaggoro. Dan artinya berbeda. Kalau isim mukabbaro contoh, rojul. Rojul, apa artinya itu? Seorang laki-laki, itu kan arti di kamus. Paham kan? Itu namanya mukabbaroh. Isim yang mukabbaroh di atas bentuk asli. Isim musaggoroh adalah isim yang diubah dari mukabbaroh ke musaggoroh. Dengan wazan tertentu. Wazannya nanti ada 3. Nanti insya Allah kita akan tahu di buku atas. Cuman sekarang kita satu saja dulu untuk memahami ini ucapan. Isim musaggoro adalah isim mukabbaro yang diubah ke bentuk tasgir. Yang diubah ke bentuk tasgir. Dan bentuk tasgir adalah kalau dia berwazan fu'ail. Kalau ada kata berbentuk fu'ail maka itu isim musaggoro namanya. Isim yang diubah dari bentuk besar menjadi bentuk kecil. Terjemahannya beda. Terjemahannya juga kecil. Ada kata kecil. Jadi rojul apa tadi? Seorang laki-laki besar. Kan begitu. Seorang laki-laki besar. Begitu sekarang jadi artinya. Iya. Kalau diubah ke bentuk fu'ail. Jadi tambahkan kata kecil. Berarti rojul apa jadinya? Hah? Apa? Rujail. Rujail. Apa artinya itu? Seorang laki-laki kecil. Dipahami ini? Dipahami ini? Semua kata bisa diubah ke situ. Untuk 3 huruf. Ini kata untuk 3 huruf saja dulu. Karena punyanya sorof ini. Punyanya sorof.
Misalnya jabalun. Apa artinya jabalun? Hah? Apa artinya jabalun? Hah? Gunung besar. Kan begitu? Gunung kecil? Hah? Jubail. Paham ini? Jubail. Semua begitu. Kalau antum mau ubah dari besar ke kecil, fuail. Dah? Abdun? Ubaid. Ternyata Ubaidullah hamba kecil. Itu? Iya enggak? Antum baru tahu dah. Iya. Ini namanya bahasa Arab. Pola kita bisa tahu arti. Pola kita tahu arti. Umar menjadi apa? Umair. Dah? Semua ini. Iya. Sungai. Apa bahasa Arab sungai? Nahrun. Sungai kecil? Nuhair. Ya, pokoknya buat saja. Ini kan wazan. Ini kan punya sorof. Semua. Yang penting 3 huruf. 3 huruf saja dulu. Gimana kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf? Nanti itu. Ini mau dulu. Karena sekarang ini saya tidak mau memberikan ini wazan. Bukan. Saya mau memahamkan tasgir. Asmaul sittah harus lafaz mukabbarah. Harus lafaznya abu, aku, hamu. Harus lafaz begitu. Tidak boleh tasgir. Tidak boleh tasgir. Abu menjadi apa? Ubay. Aku menjadi ukhoy. Tidak boleh lafaz yang begitu. Hamu menjadi apa? Humai. Tidak boleh lafaz yang begitu. Harus lafaznya asli. Paham ini? Paham atau belum? Paham atau belum? Sekarang kapan kira-kira antum paham? Setelah saya jelaskan bentuk tasgir. Jadi ini cuman pengantar. Bahwa isim itu ada mukabbaroh, ada musaggoroh. Bentuk musaggoroh saja yang dihafal. Musaggoroh punya wazan, fu'ail. Asmaul sittah tidak boleh berwazan fu'ail. Itu syaratnya. Paham Hanafi? Yang mana belum? Justru itu tidak akan samar kalau bagi saya isim mukabbaroh, isim yang ada di kamus. Dah? Isim di atas bentuk asli. Itu namanya mukabbaroh. Dah? Tadi contohnya, rojul. Antum tidak paham itu rojul? Berarti paham Ji. Musaggoroh lawannya. Ini kalau di fi'il. Sama jadi bilang ma'lum majhul. Kalau di fi'il itu sama dengan apa? Ada maklum, ada majhul. Untuk membuat maklum, jangan dikasih kaidah. Karena dia ada wazannya sorof, 22. Untuk membuat majhul, yang ada kaidahnya. Dah? Sama ini, isim itu juga ada bentuk besar, ada bentuk kecil. Jangan hafal bentuk besar. Itulah semua kata bahasa Arab itu namanya mukabbaroh. Musaggoroh bentuk kecilnya. Ada wazannya, hafal. Wazannya adalah apa? Fu'ail. Tapi ini untuk 3 huruf. Dah? Untuk 3 huruf. Fu'ail. Poin kita paham ini Hanafi? Poin kita adalah kembali ke syarat asmaul sittah. Karena ini menjadi inti pembahasan. Lihat syaratnya. Wa antakuna mukabbaro. Harus dia mukabbaro. Lihat catatan di bawah. Lafadznya tidak diubah ke wazan fu'ail. Karena wazan fu'ail itulah wazan tasgir. Wazannya tidak diubah ke wazan fu'ail. Fa'in sugirat. Jika dia ditasgir. 145. Lafadznya diubah ke wazan fu'ail. Jika ditasgir, yaitu lafadznya diubah ke wazan fu'ail. Paham ya? Iya, jika diubah ke wazan fu'ail, u'ribat bil harokatid dhahira. Kembali lagi diirob dengan harokat dhahira. Jadi semua yang tidak terpenuhi syarat, irob kembali ke isim mufrad. Bayangkan semuanya. Nah, tidak terpenuhi syarat pertama, isim mufrad lagi. Tidak terpenuhi syarat kedua, isim mufrad lagi. Tidak terpenuhi syarat ketiga, isim mufrad lagi. Paham kan?
Jadi tidak salah kalau kita bilang dari awal asmaul sittah itu isim mufrad. Dipaham kan? Jelas kan? Cuman keluar dari i'rab isim mufrad kalau dia mudhaf ke bukan selain ya dan bentuknya bukan tasghir. Nah contoh lihat. Hada ubayyuk. Hada ubayyuk. Hada mubtada. Ubayyuk adalah khobar. Tanda rupanya dengan apa ini? Dhamma. Kenapa bisa dengan dhamma bukan dengan waw? Ya sekarang dia adalah jadi i'rab isim mufrad. Tapi kalau antum ditanya kenapa bisa jadi i'rab isim mufrad? Karena tidak terpenuhi syarat apa? Mukabbaro. Paham kan? Sekarang dia bentuknya apa ini? Bentuk musaghar, bentuk tasghir. Karena dari mana kita tahu bentuknya tasghir? Dari wazannya. Apa wazannya ubayyuk? Fu'ailun. Cuman ubayyu. Ketemu itu ya dengan ya jadi di idgham. Urusannya lagi sorof. Urusannya lagi sorof. Yang jelas ini nahwu memang tidak bisa dipisahkan dari sorof. Iya, nahwu sorof saudara kembar. Tidak bisa dipisahkan. Jelas ini saudara, makanya ulama terdahulu satukan. Yang memisahkannya ulama belakangan. Yang memisahkan nahwu dengan sorof adalah ulama belakangan. Iya. Jelas syarat ke berapa itu? 3. Syarat keempat. Dan ini syarat terakhir untuk asmaul sittah. Wa antakuna mufrodah. Kalau ini syarat gampang sekali. Dan harus dia mufrad. Tidak boleh di musanna, tidak boleh di jamak. Oh ini syarat gampang ini. Jadi lafaznya itu harus mufrad. Abu, aku, hamu, fu, du, hanu. Lafaznya mufrad. Dipahami nih? Kalau ini gampang. Karena antum sudah tahu itu mufrad apa. Harus dia mufrad. Ya, yaitu dibawa sebagai isi mufrad lafadznya ya, catatannya. Fa'in tunniyat, jika dimusannakan. Au jumi'at, atau dijamak. Ribat i'rabal musanna wal majmu'. Maka di i'rab dengan i'rab isi musanna dan jama. Kalau antum buat musanna kata abu, iya kan? Iya i'rab lah alif rofa'nya. Iya nasab dan jarnya. Kalau antum jama misalnya jama taksir, i'rab lah ke jama taksir. Antum jama misalnya ke jama mudzakkar salim, i'rab lah menjadi i'rab jama mudzakkar salim. Pokoknya di i'rab ke musanna atau jama. Makanya harus lafadznya mufrad. Jadi harus mufrad, mukabbaro, mudhaf, li ghairi il mutakallim. Paham tak? Jadi syaratnya itu dia itu. Ini kan penulis terbalik susunannya kalau di ulama lain. Kalau di ulama lain mulai dengan syarat keempat. Mufrad, mukabbaro, mudhaf, li ghairi il mutakallim. Ini bisa disusun jadi satu saja. Mufrad, mukabbaro, mudhafah, li ghairi il mutakallim. Nah, itu syarat paling terakhir itu sebenarnya yang pertama. Dia harus mufrad, mukabbaro, mudhaf, selain ya mutakallim. Jelas ini syarat? Jadi pendek saja diucapkan. Mufrad, mukabbaro, mudhaf, li ghairi il mutakallim. Itulah syaratnya. Jelas pembahasan kita saudara? Jelas ini? Alhamdulillah. Iya. Lihat catatan di bawah ada 148, 149 itu kita yang belum baca. 148 yaitu tadi jika di musanna yaitu jika maka marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Atau di jama, jika di jama dengan jama taksir maka i'rab dengan i'rab jama taksir. Jika di jama dengan jama mudzakkar salim maka di i'rab dengan jama mudzakkar salim. Jelas kan? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk pembahasan penutupnya asmaul sittah. Yang mana asmaul sittah akan kembali namanya dengan asmaul khamsah. Dengan pembahasan penutup ini. Jadi kita batal. Sudah biasa asmaul sittah jadi asmaul khamsah. Kata beliau wal afsah filhan. Khusus hanu ini. Yang dibahas ini hanu. Anu ini memang bermasalah. Wal afsah filhan. Yang paling fasihnya. Paling fasihnya. Jadi bahasa fasih.
paling fasihnya pada kata an-naqsu dibaca naqas. Dibaca naqas. Apa artinya naqas? Beliau jelaskan juga. Ai hatfu akhirihi. Yang paling fasihnya pada kata dibaca naqas, yaitu dihilangkan huruf terakhirnya, yaitu tidak dibaca hanu, hana, hani, tidak dibaca begitu. Dia dihilangkan alif waw ya, itu paling fasih. Dibaca apa? Hanu, hana, hani. Itu paling fasihnya. Itu yang paling fasihnya. Wal i'rabu bil harokati ala nun. Dan i'rabnya dengan harokat di atas nun. I'rabnya dengan harokat di atas nun. Nah, contoh. Ya, hada hanuka. Ra'aitu hanaka. Marotu bihanika. Lihat i'rabnya itu. Itu lebih fasih di kalam orang Arab. Orang Arab lebih sering baca hana, hanu, hani. Nah, tanpa waw, tanpa ya, tanpa alif. Dipahami ini? Jelas? Paling fasih pada kata hanu. Walihada, oleh karena inilah. Itu karena orang Arab paling fasihnya adalah hilang huruf terakhir. Ya, lam ya'udduhu sahibul jurumiyah. Tidak dianggap oleh penulis matan jurumiyah. Ya kan? Makanya di matan jurumiyah apa dia bilang namanya? Apa dia bilang namanya? Asmaul Khamsa. Wala ghairuhu. Dan tidak pula oleh selain pengarang matan jurumiyah. Fi hadil asma, dalam isim ini. Waja'aluha khamsa. Dan mereka menjadikannya cuma berapa? Mereka menjadikan cuma berapa? 5. Berarti yang dikatakan asmaul khamsa cuma 5. Itu yang paling fasihnya. Paham kan? Jadi kita turun lagi. Nggak jadi. Karena kita harus pakai yang fasih. Yang lebih fasih. Paling fasihnya adalah dibaca itu hanu dengan i'rab dhahir. Bukan dengan i'rab huruf. Ya kan? Setelah itu kalau kita sudah gugurkan. Maka sekarang kembali lagi ke asmaul khamsa. Nggak jadi asmaul sittah. Dah? Jadi kembali lagi kita. Kembali lagi. Jangan bilang asmaul sittah lagi. Asmaul khamsah. Jadi kembali ke asmaul khamsah. Jelas? Selesai i'rabnya asmaul khamsah. Sisa 1. Sisa fi'il. Kan ada 4 yang di-i'rab dengan huruf isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Sekarang sisa 1. Yaitu af'alul khamsah. Ini kita ambil besok insyaallah. Karena tanggung waktu hari ini. Tidak cukup waktunya ini kalau kita mau. Kita ambil besok insya Allah. Ada pertanyaan? Kembali ke isim mufrad. Tidak jadi asmaul khamsah. Ikan memang bisa mu'annas maksudnya. Perempuan. Semua asmaul khamsah kan bisa untuk laki-laki bisa. Kalau mudhaf nilainya. Kan yang kita bilang mudhaf nilainya tak? Hanaki. Hanuki. Bisa tuh. Oi. Mutsanna semua tuh. Semua asmaul khamsah bisa dibuat mutsanna. Cuman i'rabnya jadi i'rab isim mutsanna. Iya kan saudara tadi? Memang semuanya bukan hanya hanu. Cuman hanu ini i'rabnya hanu adalah yang fasihnya bukan dengan huruf. Nggak gabung sama temannya yang 5. Paham tak? Iya kan? Ini baru belo i'rab. Berarti 2 sekarang untuk hanu ya. Bisa di-i'rab dengan i'rab isim mufrad dengan harokat dhahirah. Bisa di-i'rab dengan apa? Isim apa?
Asmaul Sittah. Iya dong. Untuk tadi. Kalau antum masukkan berarti bilang Asmaul Sittah. Nah, dia bisa irob dengan irob isim mufrad, itu paling fasih. Dan bisa diirob dengan siapa? Hah? Asmaul Sittah. Antum kalau masukkan. 2. Nanti di buku lebih tinggi lagi tambah lagi 1 irobnya, semua ini Asmaul Sittah. Tambah 1 irob lagi. Dia itu bisa pakai alif selama-lamanya. Iya, artinya bisa diirob dengan isim maksur. Nanti di buku yang lebih tinggi lagi insya Allah. Iya. Harus dia mudhaf. Itu abu, aku, hamu, fudu. Nah, harus dia mudhaf. Kalau dikosongkan dari idhofah artinya tidak menjadi mudhaf. Nah, dia tidak menjadi mudhaf. Tidak ada mudhaf nilainya. Hah? Enggak. Harus mudhaf. Setelahnya itu kalau diidhofahkan. Misalnya tidak terpenuhi syarat itu. Jadi setelahnya itu jika tidak terpenuhi syarat. Nah, kan syaratnya gini, harus mudhaf. Nah, jika dikosongkan dari idhofah, artinya tidak mudhaf. Jika tidak mudhaf, maka diirob dengan harokat dohir. Maka contohnya tadi, lahu akun, inna lahu aban. Kan tidak mudhaf itu saudara. Nah, itu contoh yang tidak terpenuhi syarat. Nah, silakan Pak Kabar. Iya sebelum K. Itulah tanda irobnya. Marfu dengan waw. Hani. Bi ada bi huruf jer. Iya. Betul. Ada lagi? Hmm? Kalau ya mutakalim tidak berserikat. Memang dia irob disembunyikan. Kasro fathah dhammah. Kasro itu bukan kasro huruf jer. Memang kasro karena ya. Ya mutakalim berarti kan dia mudhaf nilainya. Kalau selain ya mutakalim berarti orang lain yang menjadi mudhafnya. Hmm? Tak, beda sekali saya. Beda sekali saya kira. Kan begini. Kalau dia mudhafnya ya berarti kan abi begini. Bapakku. Kalau mudhafnya bukan ya pasti dia tambah ka. Abuk, abika. Nah, kalau ada mudhaf nilainya begini berarti ya ini bukan mudhaf nilai. Ya ini adalah tanda i'rab. Berarti sekarang dia lagi min abika dari bapak kamu, bukan dari bapak saya kamu. Jadi ya sekarang bukan bermakna saya. Ya sekarang adalah tanda i'rab, begitu. Jadi jangan sampai min abika dari bapak saya kamu, dari bapak saya kamu, begitu. Enggak. Nah, ka-nya yang mudhaf nilai. Anda? Ada lagi? Sudah? Itu yang salah tadi itu enggak tahu padahal sudah dibenarkan dulu itu ya. Ternyata tidak benar. Masya Allah. Ada saja luput ya. Masya Allah. Yang di bawah tadi itu. Insya Allah nanti diperbaiki lagi. Ada lagi? Tidak ada? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.